Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ubaidillah Karim. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang modul 1.1, yaitu pada sub 1.1.a.6 tentang demonstrasi kontekstual. Ini nama saya. Lalu ini ada pengajar praktik saya, yaitu Kak Ruslan MPD, serta ada fasilitator saya, Kak Agustian MPD. Tujuan pembelajaran khusus yaitu untuk mewujudkan pemikiran KHD, pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di sekolah. Ki Hajar Dewantara atau Bapak KHD adalah Bapak Pendidikan Nasional. Beliau pencetus teoriologi pendidikan yaitu Ing Ngarso Sentulodo, yang kedua Ing Madya Mangunkarso, dan yang ketiga Teuku Handayani. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ada berbagai 3 aspek. Saya mulai dari pertama, aspek pendidikan. Pendidikan itu sebagai ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan. Paling kedua, dasar pendidikan, yaitu beliau berpemikiran bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat alam dan zaman anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, untuk penumbuhan budi pekerti, beliau berpemikiran bahwa pendidikan budi pekerti merupakan keselarasan antara cipta atau kognitif, karsa afektif yang kemudian menjadi karya, yaitu psikomotorik yang dilatih melalui kesadaran diri. Selanjutnya, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam ruang berlatih nilai kemanusiaan. Yang pertama yaitu guru dapat menuntun siswa berlatih bernalar kritis dan kreatif. Lalu yang kedua, guru dapat menuntun siswa berlatih berperilaku religius, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Selanjutnya, yang kedua, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun kodrat alam dan zaman. Yang pertama, bisa kita aplikasi dalam menuntun siswa belajar sesuai kebutuhannya melalui pemanfaatan lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, dapat menuntun siswa belajar sesuai kebutuhannya melalui pemanfaatan teknologi. Ini zaman. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menumbuhkan budi pekerti. Yang pertama, menumbuhkan budi pekerti siswa melalui pembelajaran dan pembiasaan nilai-nilai budaya positif. Nah, ini ada contoh penerapan pemikiran KHD di sekolah, yaitu yang tentang berpikir kritis dan inovatif. Dapat seperti contoh, di bidang siswa berpikir kritis dan inovatif dalam menghasilkan suatu karya. Lalu selanjutnya, religius, mandiri, dan gotong royong. Ini ada suatu contoh juga yang telah kami lakukan di sekolah, yaitu dengan pelaksanaan keterampilan seni Islami, yaitu bermain marawis, yang di dalam juga terdapat nilai-nilai religius, yaitu membacakan sholawat, mandiri. Ketika berlatih dan gotong royong, mereka saling bergotong royong membantu dalam memunculkan musik-musik indah Islam. Selanjutnya, contoh penerapan pemikiran KHD di sekolah, yaitu ini ada 2, kodrat alam, yaitu diantaranya kita belajar tidak hanya melalui di kelas, tapi kita juga belajar di lingkungan alam sekitar. Kebetulan ini saya menjelaskan tentang contoh ciptaan Allah, dan juga bisa dikatakan contoh ciptaan manusia. Di sini kita merelevansikan jadi lingkungan. Selanjutnya, ini ada kodrat zaman, yaitu di mana ketika pembelajaran itu juga disesuaikan dengan abad ke-21, yaitu dengan pemanfaatan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, contoh penerapan pemikiran KHD di sekolah. Ini ada 2 nilai budaya positif. Yang pertama, saya angkat nilai budaya positif dengan pertama, membiasakan tiap pagi menyapa siswa. Menyapa siswa. Selanjutnya yang kedua, nilai budaya positifnya yaitu kebetulan saya guru agama, maka saya mengajarkan siswa saya senantiasa praktik ketika praktik sholat. Tentu praktik sholat ini tidak bisa dilakukan sekali 2 kali, tentu harus bergilir dan berkontinu, karena budaya positif biasanya di lingkungan sekitar rumah adalah sholat ini merupakan hal yang kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Maka cara melakukan sholat yang baik dan benar perlu dipraktikkan kepada siswa. Nah, lalu apa kesulitan penerapan pemikiran KHD di sekolah? Di sini kesulitannya telah saya tuliskan, yaitu warga sekolah solusinya tadi kesulitannya adalah ketika saya menjalankan atau menerapkan pendidikan KHD, itu tentu ada beberapa teman yang berbeda pandangan, sehingga itu dapat menyulitkan dalam koordinasi. Lalu solusi penerapan pemikiran saya yang saya tuliskan di sini adalah saya melakukan koordinasi perizinan, pertama dengan kepala sekolah,
Lalu yang kedua, saya koordinasi dengan rekan sejawat serta wali murid. Dengan demikian, saya dapat dalam koordinasi saya menjelaskan kegiatan yang akan saya lakukan. Selanjutnya saya meminta masukan kepada mereka agar selanjutnya mendapatkan kemudahan dan kesepakatan dalam melakukan penerapan pemikiran KAD di sekolah. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menekankan pembelajaran dan pendidikan yang berpihak pada peserta didik sesuaikan dengan kodratnya masing-masing. Lalu yang kedua, guru menuntun perkembangan belajar peserta didik agar tumbuh kembang menjadi manusia yang merdeka dan bahagia, tentu dengan memiliki akhlak yang mulia. Demikian presentasi saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.